Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni nuran binuri nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al sauti Nabi Daud alaihissalam, waj'al fahmi fahman nabil mursalin bibirkati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqun wa'dil amin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun qala min rabbir rahim. Salamun qala min rabbir rahim. Salamun qala min rabbir rahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Farabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tawakal, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru serta seluruh jajaran staf dari SMP Tawakal dan juga seluruh siswa-siswi SMP Tawakal yang mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, diberikan ilmu pengetahuan yang luas, dan mudah-mudahan rahmat Allah hadir untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah kita saat ini masih terus mengucap hamdalah, mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih melimpahkan segala berkah, barokah, rahmatnya kepada diri kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti segala aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, khususnya di acara kegiatan peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh SMP Tawakal. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan setiap salawat yang kita baca akan menghadirkan syafaat, keberkahan, selamat dan juga manfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka marilah kita bersama-sama bersolawat sejenak untuk mengawali kegiatan kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah bersalat bersama-sama. Mudah-mudahan salat ini menghantarkan kebaikan bagi diri kita semuanya. Baiklah, tema kita hari ini yakni bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal bagi diri kita, generasi milenial, untuk menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali setiap sunnah-sunnah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Mengapa kita harus mempelajari sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itulah bekal pertama yang harus dimiliki oleh umat Islam dan juga yang harus dimiliki seluruh generasi milenial saat ini. Karena bekal terbaik bagi diri kita sebagai umat Islam adalah ketika kita benar-benar tahu bagaimana cara kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang ada. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang masalah sunnah-sunnah apakah yang sekiranya mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang pertama yakni adab ataupun akhlak kita yang harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Kita harus meyakini dan memahami bahwasanya semua keridhaan yang hadir pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena adanya ridha dari orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwasanya ridallah berasal dari ridhonya orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun hal-hal yang kita sedang laksanakan, bahkan apapun yang saat ini sekarang sedang kita hajatkan, bila mana ada letak satu saja keridhaan dari orang tua kita, maka insya Allah Allah akan meridai semua apa yang kita hajatkan dan apa yang kita inginkan. Maka tatkala kita bertemu dengan orang tua kita, hendaknya kita mau untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mampu menyenangkan hati mereka sebagai orang tua yang selama ini membesarkan diri kita. Wala taqul lahum ma'ufin, dan janganlah sekali-sekali kita mengatakan atau kepada mereka, karena ini adalah bagian daripada yang bisa merusak kesempurnaan daripada ridho orang tua kita kepada diri kita. Maka adik-adikku sekalian yang saya cintai, ketika kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai panutan, apalagi yang kita ketahui Rasulullah sangat mencintai orang-orang tua di sekitar beliau. Ditambah lagi bagaimana cara Rasulullah bersikap baik kepada orang buta meskipun ia Yahudi, namun disuapi. Maka ini perlu kita perhatikan bahwasanya akhlak inilah yang akan bisa merubah hati seseorang menjadi lebih baik lagi. Suatu ketika Rasulullah pernah dicaci maki oleh seorang Yahudi yang telah tua dan buta matanya. Namun Rasulullah malah menghampirinya, tidak memarahinya, tidak membalas memakinya, dan tidak pernah mengabaikannya. Justru beliau datang, kemudian dari tangan beliau disuapilah orang tersebut. Sampai suatu ketika beliau tidak hadir menyuapi orang Yahudi yang tua dan buta tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat beliau yang kemudian memberikan makan kepada Yahudi tua tersebut. Kemudian apa kata Yahudi tua tersebut? Sesungguhnya ini bukan tangan seseorang yang biasa memberikan makan aku. Begitu. Mana orang yang dahulunya pernah memberikan makan pada diriku? Maka sahabat mengatakan, sebenarnya yang dahulu memberikan makan pada engkau adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menangislah dan tertegunlah orang Yahudi tua buta ini seraya mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata kelembutan akhlak kepada orang tua akan bisa menyebabkan mudahnya terbuka hati mereka untuk menerima hidayah. Begitu pula juga dalam diri kita kepada kedua orang tua kita. Tatkala kita mampu menunjukkan prestasi yang baik, akhlak yang baik, sikap dan pemikiran serta hati yang baik, maka insya Allah apapun yang berkaitan dengan diri kita, orang tua kita akan mudah untuk mempercayai diri kita dan bahkan akan menyokong, mendukung kita dengan sebaik-baiknya. Dan disitulah letak keridhaan yang akan bisa menghantarkan diri kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adikku sekalian,
Ketika kita berusaha untuk memikirkan bekal apa sih yang terbaik bagi diri kita tatkala kita berupaya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni dengan cara mengikuti semua teladan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali yakni akhlak kepada orang tua kita jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita abaikan, dan jangan sampai kita tidak pernah melakukan. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada para guru-guru kita. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya dalam sebuah syair yang berbunyi sebagai berikut. Syakautu ila waki'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarakil ma'ashi fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudalil ashi, yang artinya adalah sebagai berikut. Syakautu ila waki'in, saya Imam Syafi'i melapor kepada guru saya Imam Waki' tentang permasalahan yang saya miliki, yakni su'ahifli, sulitnya saya dalam menghafal sebuah pelajaran. Ya. Fa'arsyadani, kemudian Imam Waki' mengatakan kepada saya Imam Syafi'i dan juga mengarahkan kepada saya, memberikan petunjuk kepada saya ila tarkil ma'ashi, yakni untuk menjauhi segala maksiat. Fa'akhbarani, kemudian beliau Imam Waki' mengabarkan kepada saya Imam Syafi'i bi annal ilma nur, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan sesungguhnya cahaya Allah itu la yudalil ashi, tidak akan pernah diberikan, dihidayahkan, ditunjukkan kepada mereka yang bermaksiat. Maka ketika kita berusaha untuk benar-benar mendapatkan ilmu yang terbaik, janganlah sekali-sekali bermaksiat. Nah, kita tahu dari mana ini? Tentu saja dari guru-guru kita. Kenapa? Karena guru-guru kita adalah bagian daripada gambaran para ulama. Dan sebagaimana kita ketahui, al-ulama warasatul anbiya. Guru atau para ulama ini adalah warisan para nabi. Ketika mereka mengajarkan sesuatu, sesungguhnya mereka semua ikhlas kepada diri kita. Maka bila mana kita masih ada keimanan dalam diri kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati guru-guru kita semuanya. Sehingga beliau akan selalu menuntun kita, mengajarkan kita bagaimana caranya kita berbudi pekerti yang baik, beramal yang soleh, dan juga tentu saja beliau semuanya pasti akan mengarahkan diri kita agar kita senantiasa terhindar dari berbagai macam maksiat yang ada di sekitar kita. Dua hal yang perlu kita lakukan seperti yang telah kami sampaikan tadi. Yang pertama, yakni berakhlak kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, berakhlak kepada para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para ulama di sekitar kita. Maka insya Allah ini akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi dengan cerminan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, akhlak bagaimana cara kita bersosial masyarakat. Ketika kita berupaya bertemu dengan teman-teman kita, usahakanlah perkataan yang muncul dari perkataan kita adalah perkataan yang baik dan menyenangkan. Perkataan yang tidak menyinggung perasaan, perkataan yang tidak membuat gusar kehidupan seseorang. Maka fakir qabla an ta'zima, ya. Pikirkan dahulu sebelum kita mengerjakan sesuatu, ya. Karena sesungguhnya ketika kita memikirkan terlebih dahulu, maka sesuatu yang akan kita lakukan pasti akan bisa kontrol. Dan apa yang perlu kita kontrol pertama kali adalah tata bahasa kita. Jangan mudah mengikuti perkataan-perkataan yang seringkali muncul, entah apakah itu yang dibawakan oleh para vlogger
ataupun para Instagram, selebgram ya, ataupun orang-orang yang tenar dengan perkataan-perkataan keren mereka, seolah keren tapi mungkin tidak memiliki akhlak dan adab. Apalagi kalau kita sampai mengatakan hal tersebut kepada orang-orang di sekitar kita yang lebih tua. Maka pastikan bahwasanya setiap kita berbicara adalah pembicaraan yang baik. Kemudian tatkala kita sudah berbicara yang baik pada mereka, maka usahakanlah perkataan dan juga perbuatan kita adalah sejalan, tidak memiliki kontradiksi atau berlawanan terhadap apa yang selama ini kita lakukan. Ketika kita mengatakan A, maka yang kita kerjakan adalah A. Ketika kita mengatakan yang B, maka yang kita kerjakan adalah yang B. Dan kemudian yang selanjutnya, tatkala kita berupaya menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastikan bahwasanya setiap apa yang kita miliki memiliki nilai-nilai ibadah. Kita berupaya berkumpul dengan masyarakat, usahakan niat kita adalah untuk memberikan jalan menuju ibadah. Maka kita harus bisa menjadi seorang da'i. Da'i artinya orang yang memanggil. Da'a yad'u, ya. Kemudian kita memanggil mereka dengan seruan-seruan yang berusaha untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah diri kita pribadi yang senantiasa memanggil orang-orang dalam kebaikan. Nah, ada sebuah kisah yang ingin kami sampaikan dan kami ceritakan, bahwasanya ketika kita berupaya untuk memanggil seseorang, terkadang kita perlu effort atau usaha yang luar biasa, meskipun sebelumnya kita tiada mampu. Nah, video ini saya tunjukkan kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian nanti akan benar-benar merasa ingin menjadi seseorang yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surganya Allah, orang yang senantiasa mengatakan di kalimat pertamanya adalah kalimat Allah, kemudian mengakhiri kehidupannya dengan kalimat Allah pula. Dan adapun cerita ini saya pun juga persembahkan untuk pada para guru agar terus menyemangati anak-anak kita semuanya agar senantiasa mereka belajar bagaimana menjadi seorang dai. Maka simaklah cerita atau kisah Rahing saat ini. Saya ingin bercerita tentang sebuah keajaiban. Keajaiban Tuhan yang terjadi di depan mata saya. Namanya Rahing. Dia menderita penyakit afasia broca, di mana terjadi kerusakan otak yang membuat dia bisu tetapi bisa mendengar. Oh iya, saya lupa. Nama saya Jumina. Saya adalah guru di sekolah luar biasa. Dan Rahing ini adalah salah satu murid terbaik saya. Sehari-hari, Rahing bekerja sebagai marbot masjid. Meskipun dia bisu, dia begitu yakin suatu saat akan bisa bicara. Betul, dapat pakai baju baru dan cantik lagi. Bilang kau dulu tahu, terima kasih. Iya tahu, bilang kau beda terima kasih. Allah wali. Bilang kau beda terima kasih. Aywa Ali. Terima kasih Rahim. Suatu saat, saya dan anak-anak pernah melihat Rahing berdoa sendiri. Doanya begitu sedih. Saya guru SLB. Saya mengerti doa anak ini. Semoga Engkau mengabulkannya, ya Allah. Dan semoga ada keajaiban untuk dia. Suatu malam, seluruh remaja masjid pergi ke kecamatan untuk merayakan Maulid Nabi. Rahing ditinggal sendiri di masjid. Untuk melayani kami, ibu-ibu jemaat taklim melakukan pengajian rutin sesudah maghrib. Seperti biasa, saya yang memimpin pengajian itu. Setelah pengajian itu selesai, tibalah saat keajaiban itu datang. Rahing, jadi siapa yang ngazan? Dari remaja masjid yang lain. Minggu. Iya Rahing, itu masjid lain azan nih harus ada azan.
Minggu. Tidak mungkin kita perempuan, kita tidak bisa ke azan. Azan mau Rahim. Azan yo Rahim. Ayo. Masya Allah. Weh, ayo, pasang ngisam. Ih, tunggu dulu. Suaranya Rahim itu. Ini Rahim, bisa bicara. Mujibu ya Karim, ya Allah yang maha mengabulkan doa. Dengarkan aku, ubah takdirku. Ampun jika aku menangis dalam doaku ini Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian yang kami cintai, sudahkah kalian melihat video yang tadi saya berikan? Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi. Ternyata seseorang yang bisu bisa mengucapkan kalimat Allah karena adanya effort yang luar biasa dari dia untuk mengucapkan kalimat Allah di awal dan di akhir kehidupannya. Dan itu adalah bagian daripada doanya. Bila mana ingin mendapatkan kondisi yang demikian, kondisi yang senantiasa dicintai oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, terutama dirindukan oleh surganya Allah, dan nantinya kita akan berada di sana, maka pastikan bahwasanya sebaik-baik tempat di dunia kita ini adalah terus berupaya memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan sebagai program daripada Sekolah SMP Tawakal, yang mudah-mudahan dari video ini kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ternyata cara kita berakhlak,
terhadap orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang di sekitar kita, serta bagaimana usaha kita untuk menjadi seorang dai, inilah yang akan bisa menjadi bekal kita. Bekal untuk bisa menjadi pribadi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita pastinya akan selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Maka pastikan sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan tentang bagaimana cara kita berakhlak, tentang bagaimana cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun di kondisi yang singkat ini, izinkanlah materi ini sebagai materi pembuka saja. Namun di materi yang selanjutnya kita akan bisa bertemu untuk membicarakan hal-hal apa yang lebih baik untuk kita laksanakan kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.